baca Al-Quran itu dengan tartil, maksudnya dengan lagu. Dilakukan itu Al-Quran akan lebih mengena ke dalam hati. Baik ibu-ibu yang saya muliakan, saya perkenalkan nama saya dulu selaku sahibul bait, Syamsul Arifin Nababan, ya. Asalnya dari Tapanuli Utara, dekat dengan Ibu Adi Gustaf dari Tapanuli Utara. Dulu saya pernah jadi orang Kristen, ya, 25 tahun sejak lahir sampai dewasa. Kemudian saya masuk Islam. Setelah masuk Islam itu saya mondok di pesantren waktu itu di Jawa Timur, kemudian kuliah di perguruan tinggi Saudi Arabia. Dan setelah saya sarjana, akhirnya saya terpanggil untuk menjadi dai yang alhamdulillah kalau dihitung benua saya sudah mengunjungi, tinggal satu benua yang belum saya pergi dakwah, yaitu benua Afrika. Saya sudah dakwah ke benua Australia, juga ke benua Amerika, ke benua Eropa, tinggal Afrika yang belum saya pernah kunjungi untuk dakwah. Lalu di penghujung tahun 90-an, setelah Pak Harto lengser, saya sedikit agak konsen membina para mu'allaf. Nah, waktu itu belum ada tempatnya. Saya secara nomaden berpindah-pindah, Bu, dari satu masjid ke masjid yang lain, di Sunda Kelapa, di Pondok Indah, di Al-Azhar. Nah, dari situ banyak para mu'allaf yang tidak terbina. Maka saya punya niat, punya cita-cita ingin mendirikan pesantren mu'allaf. Alhamdulillah tahun 2008 terkabul. Tahun 2008 terkabul. Saya mendirikan pesantren Mu'allaf Putra dulu di sini, kurang lebih 300 meter. Setelah saya mendirikan pesantren Mu'allaf Putra, yang santri saya semua kontras, yang satu hitam, yang satu putih, ya. Itu jamaah saya, itu santri saya ada yang dari Timor, NTT, dan juga dari Nias. Nah, Nias ini putih-putih, NTT ini agak kuning, kuning-kuning langsat gitu ya, jadi agak kontras kulitnya. Tapi rupanya begitu sampai di sini, Bu, terjadi asimilasi. Yang agak kuning kehitam-hitaman di sana ketemu dengan orang Nias, mulai agak putih dia. Nah, yang dari Nias tadinya putih agak hitam dikit. Jadi terjadi asimilasi. Jadi asimilasi bukan cuma budaya, tapi juga ke warna kulit terjadi asimilasi itu. Alhamdulillah. Dan siapa nyangka tadi anak-anak mu'allaf dari timur bisa membawakan tari saman. Saman itu dari Aceh, ya. Saya kadang-kadang, Bu, kalau seminggu saja tidak datang ke sini, kaget saya melihat kreativitas anak-anak ini, ya. Kalau yang putra itu memang bandel-bandel, ya. Jujur saja saya bilang kalau yang putra itu tidak punya kreatif apa-apa, bisanya cuma makan. Ya, yang putra bisanya cuma makan, sekolah, ya sudahlah. Tapi kalau yang putri ini, Allah Akbar, ya, mereka sangat kreatif. Dan itu tanpa ada guru yang kita hadirkan, mereka langsung cari sendiri di Google. Mereka tanya se-Google itu, ya, bagaimana tari saman. Sekarang udah canggih, jadi guru mereka ini adalah se-Google. Akhirnya tahun 2014 bersama dengan berdirinya Yayasan Ummu Sakinah atau Majelis Ta'lim Ummu Sakinah, saya dirikan pesantren Mu'allaf Putri ini. Ini tahun 2014, ya, alhamdulillah. Kemudian 2016 saya mendirikan dua buah kayak gini, tapi di Provinsi Nusa Tenggara Timur, di Kupang. Kita sudah ada 2 biji seperti ini di sana. Jadi orang-orang tua yang mu'allaf itu tidak kita datangkan ke Jakarta. Jadi kita bina di sana, sudah ada tempat, saya kirim ustadz ke sana. Alhamdulillah sudah berjalan. Dan mohon doakan ibu-ibu, insya Allah dalam waktu dekat saya akan membangun pesantren mu'allaf internasional di 2 tempat. Di Bogor ada 5 hektar dan di Gadok Puncak 1,2 hektar. Insya Allah sudah jadi gambarnya,
dalam waktu dekat ini kita akan meletakkan batu pertama dan akan kita bangun pesantren Mu'allaf Internasional. Insya Allah santrinya bukan saja lokal tapi juga dari mancanegara, karena saya waktu ceramah keliling di berbagai negara, terutama yang di Amerika, sering saya didatangi mu'allaf dari di Amerika, ya. Mereka minta kepada saya supaya ada pesantren khusus mu'allaf, ya, di Amerika. Tapi di Amerika sulit, saya undang mereka ke Indonesia. Jadi mohon doakan ibu-ibu, insya Allah kita akan bangun pesantren Mu'allaf Internasional. Kemarin saya sempat bikin TV, nyoba-nyoba aja. Saya bikin An-Naba TV, segmennya itu adalah orang kampung-kampung, itu pakai parabola, cuma bisa bertahan 6 bulan karena mahal sekali biayanya. Saya harus bayar 100 juta per bulan. Jadi ampun-ampun dah, udah nggak sanggup, berhenti. Tapi udah pernah pengalaman bikin TV, sambutan masyarakat luar biasa. Cuma orang-orang Kristen banyak marah. Kenapa marah? Karena tayangan kita itu memang segmennya itu untuk mu'allaf. Ya, mereka banyak marah ke saya, nelpon, bahkan mau diadukan ke polisi. Mereka keberatan menyaksikan pengislaman. Karena kita hampir setiap bulan berapa orang mengislamkan. Kemarin baru kita islamkan, 2 hari yang lalu baru mengislamkan 1 orang lagi di sini, ya. Nah, ini tidak pernah terpikirkan oleh ulama-ulama kita, pemerintah kita selama ini, bagaimana para mu'allaf, padahal potensi mereka luar biasa. Alhamdulillah ibu-ibu, saya sudah berhasil membangun kerjasama dengan kampus-kampus di Timur Tengah. Sudah 2 kampus menawarkan ke kita kerjasama di Sudan sama Irak. Alhamdulillah santri An-Naba ini diterima tanpa tes, ya, diterima tanpa tes dan gratis. Tahun ini sudah 9 orang kita kirim, 3 orang di Irak, 6 orang di Sudan, ya. Sudah masuk semester 3 mereka sekarang kuliah di sana. Insya Allah yang ini jadi komitmen saya adalah dengan mereka ini. Mereka begitu sarjana S1 wajib kembali ke kampung masing-masing untuk dakwah, ya. Jadi mereka ini kita sekolahkan semua. Konsep saya, mereka tidak boleh nganggur, ya. Mu'allaf ini punya potensi, tidak boleh menganggur. Jadi mereka ini kita sekolahkan tingkat SMP, tingkat SMA dan perguruan tinggi sampai S1. Kalau sudah S1 wajib kembali ke kampung masing-masing untuk dakwah. Itu komitmen kami. Yang kedua, karena mereka ini gratis, kita kerasin dikit. Jadi mereka di sini wajib bisa baca Al-Quran dalam waktu 1 bulan. Jadi 1 bulan tidak bisa baca Al-Quran, kita kasih peringatan 1, 2, 3 dan kita pulangkan kalau tidak bisa, ya. Alhamdulillah semuanya tercapai, target tercapai, 1 bulan bisa baca Al-Quran. Nah, dan banyak di antara mereka ini awalnya cuma anaknya yang kita dakwahi, kita ajak masuk Islam, ya. Seperti coba maju ke depan si apa? Aisyah ini Aisyah saya mengislamkan sama kakaknya mana? Nah, kakaknya sini. Ini kakaknya saya mengislamkan langsung di Kupang, sama kakak dia satu lagi tapi kita kuliahkan di Irak sekarang, kakak kandungnya. Jadi mereka ini begitu saya bawa dari Kupang, kebetulan diserahkan oleh ayahnya langsung kepada saya. Ayahnya Katolik, ibunya Katolik, diserahkan ke saya. Setelah saya selesai membangun kayak begini di sana, saya suka bantu-bantu mereka di situ. Ayahnya bilang sama saya, Ustaz, saya punya anak 2 orang sudah putus sekolah. Saya minta tolong kepada Anda, saya ini orang tua yang tidak mampu. Kalau Anda mau, tolong bantu saya, bantu pendidikan anak saya, dan tidak mengapa anak saya diislamkan. Saya tanya anak ini sama kakaknya, kamu mau nggak masuk Islam? Mau Ustaz, tapi dengan syarat harus sekolah. Bikin pernyataan tertulis dari orang tuanya. Akhirnya saya syaratkan di sana, kemudian saya bawa ke Jakarta. Sampai di Jakarta ini kebetulan dia langsung saya naik pesawat. Bayangkan rumahnya lantai tanah, dinding gedek, atapnya lalang. Mereka ini kehidupan sangat susah secara ekonomi. Saya bawa ke Jakarta naik pesawat, sampai di sini saya siapkan dia kamar yang ber-AC, kemudian kita servis makannya enak-enak, saya carikan sekolah yang bagus, saya kasih mereka kendaraan motor, saya kasih jajan setiap hari.
Akhirnya mereka telepon ayahnya. Ayah, katanya setelah sekian hari di sini dia telepon, ternyata ayah tidak sia-sia menyerahkan kami ke Ustadz Nababan, ke Islam, bahwa kami di Islam itu dimuliakan, diangkat derajat kami dikasih tempat yang bagus, kata kakaknya yang sudah di Irak ini, kami disekolahkan yang bagus, kalau bisa ayah dan emak ikut saja masuk Islam. Ayahnya terharu mendengar tuturan dari anaknya ini, lalu kata ayahnya, terima kasih bilang sama Ustadz Nababan, nanti kalau dia datang kemari, ya karena kamu ingin kami masuk Islam, saya minta adik-adikmu saja diajak. Nanti kalau Ustadz Nababan datang kemari, saya serahkan lagi adikmu yang ketiga. Saya datang ke sana lagi, kunjungan ini diserahkan ke saya seramkan di sana, kemudian saya bawa ke sini. Dan akhirnya sekitar 7 bulan atau 8 bulan yang lalu kurang lebih, ayah dan ibunya juga akhirnya masuk Islam. Ya, semua sudah kita Islamkan, termasuk adik dia yang paling bontot. Dan ini sekarang sudah hafal 1,5 juz. Ya, baru sekitar 2 tahun yang lalu saya bawa mereka dari dari Kupang ke Mari. Coba saya minta baca Quran dikit, Zakia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, walal akhiratu khairul laka minal ula, walasawfa yu'tika rabbuka fatarda, alam yajidka yatiman fa'awa, wa wajadaka dhallan fahada, wa wajadaka 'ailan faghna, wa ammal yatima fala taqhar, wa ammas sa'ila fala tanhar, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wadduhaha, wal qamari idza talaha, wan nahari idza jallaha, wal laili idza yaghshaha, was samaa'i wa ma banaha, wal ardi wa ma tahaha, wa nafsin wa ma sawwaha, fa alhamaha fujuraha wa taqwaha, qad aflaha man zakkaha, wa qad khaba man dassaha, kadzabat samud bi taqwaha, idh ba'atha ashqaha, faqala lahum rasulullahi naqatallahi wa suqyaha, fakadzabu fa'aqaruha, fadamdama 'alaihim rabbuhum bidhanbihim fasawwaha, wa la yaqafu uqbaha. Sadaqallahul azim. Ya, inilah hasil pentingnya mereka ada lembaga yang khusus menangani orang-orang yang mu'alaf seperti ini, dan lewat mereka ini kemudian menyebar informasi dan berita kepada teman-temannya, karena mereka ini setelah masuk Islam berubah wajahnya, berupa sikap dan akhlaknya. Akhirnya teman-temannya juga yang satu sekolah dengan mereka dulu itu banyak yang masih penasaran, dan tidak mustahil nanti kalau mereka pulang akan masuk Islam. Ya, silakan nak sana. Kemudian yang dari Nias saya panggil si Ernika kemarin. Ernika ini santri paling muda kemarin kita Islamkan. Alhamdulillah orang tuanya sudah datang kemari beragama Katolik. Ibu bapaknya nyerahkan ke saya, sampai sekarang masih Katolik. Dan ini yang mengislamkan langsung di sini adalah duta besar Irak. Ini yang mengislamkan langsung adalah duta besar Irak. Mereka
sama abangnya. Kemari abangnya dulu. Nah, abangnya ini, mereka ini tertarik masuk Islam awalnya dari Aisyah. Aisyah kemari, yang ngaji tadi. Aisyah ini ceritanya pulang kampung waktu Lebaran 2 tahun yang lalu. Duduk di sini. Duduk aja dulu, Pak. 2 tahun yang lalu dia pulang. Jilbabnya syar'i panjang. Dia pulang ke Nias, di kampungnya tidak ada orang Islam. Nah, anak ini sebagai orang Katolik, ketika jumpa dengan Aisyah ini, lihat panjang-panjang jilbabnya, dia nanya-nanya, kakak pakaiannya kok bagus banget, aku kok pengen seperti ini. Aisyah ini bilang, ini pakaian orang Islam. Mama, kakak tinggal di mana? Dia bilang, aku setelah masuk Islam saya tinggal di pesantren di Jakarta. Mau dong ikut? Nah, kata ini ya, lapor sama maknya, mak, aku pengen pakaian seperti kakak itu, aku suka. Kata maknya, itu kan orang Islam, pakaian orang Islam, memangnya kenapa? Kata ini. Akhirnya mereka berdua kakak beradik maksa untuk pengen seperti dia. Akhirnya Aisyah telepon saya waktu saya lagi di Kupang, Ustaz, ini ada 2 orang kakak beradik dari Nias, tetangga saya, dapat hidayah, ingin masuk Islam, Ustaz, boleh nggak? Saya bilang, ayo kita ongkosin, saya kirim tiket, langsung berangkat ke Jakarta yang 2 ini, dan saya undang waktu itu beberapa duta besar hadir ke sini, duta besar Saudi Arabia, duta besar Libya, duta besar Irak, dan duta besar Sudan. Waktu itu di sini pengislamannya, alhamdulillah ini yang mengislamkan langsung duta besar duta besar Irak. Ya, kita dengarkan dulu baca Quran ini. Kakak beradik ini, coba Nurdin. Dan kalau ibu mau lihat pengislamannya, ada di YouTube, banyak, sudah jutaan orang yang nonton. Itu nama YouTube-nya An-Nabah TV. Ya, silakan Nurdin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasalun anin naba'il azim alladzi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun summa kalla saya'lamun kalla law ta'lamuna ilmal yaqin alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna nawmakum subata wa ja'alna al-layla libasa wa ja'alna sirajan takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan nazi'ati gharqa
Yaquluna inna marduduna fil akhirah aidza kunna idzaman nakhirah qalu tilka idzan karratun khasirah. Sadaqallahul azim. Subhanallah, takbir. Ini kakak beradik, suaranya sama, lagunya sama, cuma mungkin grogi sehingga nyebrang ayamnya. Dari An-Naba larinya ke Qatin. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Oke, nah. Iya. Jadi memang sangat menarik ya kisah-kisah mereka ini. Masuk Islam itu luar biasa menarik. Sayang waktunya tidak cukup ya. Bahkan Nafisah, mana Nafisah? Ya, Nafisah, coba Nafisah. Ini Nafisah juga yang mengislamkan saya langsung ya. Saya mengislamkan langsung dan akhirnya semua keluarganya, ayah ibunya sudah kita islamkan ya. Ibunya juga sudah Islamkan. Ini mereka asli dari Timor Leste. Ini dari Timor Leste. Ayah ibunya sudah saya syahadatkan di Jakarta waktu itu dan sekarang tinggal di Kupang ya. Jadi dia sudah berapa juz apa? Sudah mau 3 juz ya. Dan dia bukan cuma bisa menghafal tapi juga hukum-hukum tajwidnya sudah dikuasai. Dan alhamdulillah ibu-ibu, di sini kita mendatangkan, saya meng-hire dosen atau ustadz yang mengajar bahasa Arab itu langsung dari Mesir. Jadi guru kita di sini yang mengajar bahasa Arab bukan orang Indonesia, tapi kita hadirkan langsung dari negara Mesir yang mengajar mereka bahasa Arab ya. Namanya Dr. Said Mahdi ya. Baik, Nafisah, coba ngaji dikit. Nanti saya coba abasa wa tawalla. Hafal? Apa yang hafal? Di Al-Baqarah. Saya kulus coba. Saya kulus hafal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sayaqulu sufaha'u minan nasi may Sayaqulu sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha qul lillahil masyriqu wal maghrib yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Oke, saya mau tanya hukumnya. Saya qulu sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblat apa? Hukum ikhfa. Ikhfa, ada apa di situ? Ada nun sukun bertemu dengan kaf. Terus wa may yattaqillaha hukumnya. Idgham bi gunnah. Ada apa di situ? Ada nun sukun bertemu dengan ya. Idza jaa nasrullahi wal fath. Itu idza jaa itu mata. Mat wajib mufasil. Majil mutasil. Mat wajib Mutasil. iya. Oke. Ya. Ini kakaknya juga yang sudah Islam, yang tadi baca puisi. Ya, coba berdiri. Yang kakaknya tadi. Nah, ini ya. Baik, Nafisah.
Ana urid yakni tahaddas bil lughah al-arabiyyah jayyidan. Wal an as'aluki mada ini apa ini? Apa? Syahrul. Apa makna syahrul? Ini. Rambut. Oke. Hada apa ini? Udhun. Oke. Ini anfun. Oke. Ini ainun. Oke. Ini apa? Pamun. Banyak lupa. Ini Dun. Kalau ini oke. Kalau ini drum. Dada. Oke. Tepuk tangan. Nah, sekarang kita minta terakhir testimoni dari salah seorang santri kami terbaru, Lestari. Lestari kemari, jangan lama-lama ya, 5 menit aja. Ini Lestari, orang Batak juga. Marganya apa Lestari? Butar-butar, bukan mutar-mutar ya. Kalau mutar-mutar itu lain lagi, pusing-pusing kata orang Melayu. Ini baru berapa bulan yang lalu masuknya? 9 bulan. Boleh cerita dikit, pengalamannya dikit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Saya semua mau cerita apa, soalnya kalau saya mikir-mikir saya masuk Islam itu karena hidayah Allah gitu. Jadi saya bingung mau cerita apa gitu. Ya, kalau dari kecil saya itu memang udah hidup dari lingkungan muslim, dan saya balita juga udah ngaji. SD saya ikut belajar Islam. Setelah saya kelas 4 SD, saya disuruh copot jilbab sama guru. Ya saya bingung, loh kok kenapa dicopot gitu? Kan saya Islam gitu. Jadi setelah itu saya dijelasin sama orang tua, gini. Ya udahlah, saya terima aja gitu. Karena saya juga nggak paham, jadi saya ngikut aja lah orang tua. Dan itu saya pengen masuk Islam. Jadi saya ke masjid maghrib. Saya pergi sholat maghrib dan saya panggil orang tua saya, "Mak, aku mau masuk Islam nih." "Apa-apaan sih?" katanya. Jadi saya dimarah, jadi saya kabur nih ke rumah tetangga, tidur di rumah tetangga. Udah tuh nggak boleh lagi. SD itu lagi saya mau masuk Islam lagi, gagal lagi. Terus 2 SMP saya mau masuk Islam lagi, itu bulan puasa mungkin hidayah lagi, gagal lagi. Terus SMK kelas 2 saya coba ngomong sama ustadz saya, katanya ya udah masuk, nanti entar saya yang masuk kamu katanya. Saya masih ragu karena waktu SMK saya tuh jauh dari orang tua, takut menyakitkan hati orang tua karena jauh. Ya saya bertingkah laku seperti itu, kasihan kan. Jadi saya tunggu sampai saya tamat. Jadi kan kalau tamat saya nggak mikir cari uang, saya bisa cari kerja gitu. Dan setelah tamat itu memang menggebu-gebu banget perasaan itu. Jadi saya masuk Islam, ngomong sama orang tua dan dia nggak setuju, saya kabur gitu. Ke guru SMP saya, ke Temilahan, kan saya tinggal di Dumai. Jadi saya kabur ke Temilahan, malamnya langsung syahadat. Dan orang tua saya nelfon, nyuruh pulang, alasannya sakit. Saya nggak mau pulang, terus saya pulang, diajak lagi masuk ke sana, saya kabur lagi, gitu. Terus dia minta pulang lagi. Pokoknya semenjak saya masuk Islam tuh bolak-balik, nengok mama, nengok ini, balik-balik. Jadi nggak sempat belajar. Dan setelah itu saya mondok lebih kurangnya 3 bulan di pesantren orang tua angkat juga. Dan di situ kurang belajar. Dan saya berpikir, ya Allah gimana ya? Saya nggak mau mensia-siakan hidayah yang Kau berikan. Saya belum bisa apa-apa. Dan saya tahu pesantren ini, jadi saya cari tahu informasinya. Dan akhirnya saya kesini gitu. Ada yang mau ditanyain? Sampai sekarang hubungan dengan orang tua gimana? Pada orang tua baik. Kalau orang tua udah pasti ya nggak ada yang rela anaknya pergi. Kita dari kecil udah dikasih makan, udah besar kita tinggalin mereka, nggak akan ada yang rela orang tua. Jadi dia ini orang Batak tapi tinggal di lingkungan Melayu di Dumai, Riau.
Dan dari kecil dia sudah biasa di lingkungan dia haji-haji, kemudian masjid itu banyak di rumah ini. Dia percobaan masuk Islam itu dari kecil, dari SD kelas 4 pakai jilbab dia. Sudah ikut di TPA. Dan semula katanya ibunya mendukung pakai jilbab, tapi agamanya nggak boleh Islam, cuma jilbab doang. Nah, tapi akhirnya lama-kelamaan ditolak terus. Sebenarnya ayah ibunya bukan Kristen, bukan Katolik, bukan Buddha, bukan Hindu. Ayah emaknya ini nggak punya agama. Kalau di Batak itu namanya Parmalim. Parmalim itu yang percaya kepada ruhnya Sisingamangaraja. Jadi nabi mereka Sisingamangaraja. Itu namanya aliran Parmalim. Kayak kalau di Jawa itu semacam aliran kepercayaan. Jadi mereka ini juga nggak makan babi, nggak makan anjing, nggak makan monyet, ya, nggak minum yang kotor-kotor gitu ya. Jadi dia ini masih kalah dengan saya. Kalau saya doyan makan babi dulu. Nah, dia nggak pernah makan babi nih orang ini ya. Makanya kulitnya agak bersih dia. Kalau saya agak kotor dulu. Ya, duduk. Nah, ini sekarang udah lancar baca Qurannya, tadi lupa saya minta, tapi nggak apa-apa. Alhamdulillah. Jadi kita di sini ibu-ibu dari berbagai macam etnis dan daerah. Tapi yang paling menguasai di sini adalah komandannya dari Timur Leste atau NTT. Ya, itu paling banyak. Istilahnya ketua gengnya itu dari NTT sana. Baru yang nomor 2 yang menguasai sini wakilnya dari Nias. Makanya kadang-kadang mereka ini berkelompok suka berantem, ya. Jadi kalau udah berantem itu antara, kalau orang Timur itu menyatu mereka, orang Nias pun menyatu. Kadang-kadang gebuk-gebukan tuh. Habis itu peluk-pelukan lagi, damai lagi, biasa. Jadi alhamdulillah. Jadi mereka ini sebenarnya kalau kita lihat asik ya. Asik melihat mereka ini senasib, sepenanggungan, tapi alhamdulillah di antara mereka ini sudah banyak orang tuanya ikut masuk agama Islam karena perubahan akhlak mereka yang sangat luar biasa drastis.